warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda? Baik, baik Pak. Apa namanya? Yang lain? Kenapa tidak ada yang kuasa mampunya? Ada yang tidak sekolah juga Kak? Ada yang sakit? Ada. Ada ya? Ada berapa orang yang tidak sakit di sini? Ada yang tahu ada berapa orang? 5 Kak? Ada 5 orang. Ya. Siapa saja? Iwan, Teori, Aurelia, Mandala, Wahyu, sama Wahyu. Oh iya. Jadi dia terkait ya. Oke Nanda, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang buku-buku dasar kimia ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang buku-buku dasar kimia. Dasar kimia ya. Jadi tujuan untuk mempelajari ini adalah agar kita mengetahui tentang bagaimana buku-buku dasar kimia itu sendiri ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa dipahami Anda? Oke, jadi yang pertama ada beberapa bagian buku dasar kimia. Yang pertama itu ada menurut buku kegagalan massa. Ya, kegagalan massa atau yang menemukan ini adalah namanya Lavoisier. Ya, jadi ini dulu yang kita akan pelajari. Ya, nanti selanjutnya kita akan mempelajari hukum-hukum selanjutnya. Ada hukum Proust, ada hukum Venus, tapi kita fokus dulu kepada hukum Lavoisier atau hukum kegagalan massa. Oke. Jadi sebelum apa namanya kita memulai pembelajaran hukum kegagalan massa atau Lavoisier, maka Bapak akan membagi kelompok. Ya, jadi di sini ada 5 kelompok. Oke, bisa dipahami? Jadi kelompok pertama itu duduknya di sini, ya. Ya. Duduk di sini kelompok kedua, kelompok 3, kelompok keempat dan kelompok 5 terakhir. Ya, bisa? Oke, jadi nama yang pertama kelompok 1 Abdul Rashid. Ya, kemudian kedua Agnes Teresia. Mana Agnes? Oke, ketiga Agni Adarki. Ada Agni? Oke. Arya Akila Putri. Kelompok kedua Nabila Raya, Kailia Alexandria, Muhammad Mandala, Bude Action. Maaf ya. Dari sini, silakan. Baru kita dapat kelompoknya. Kelompok ketiga Putra Aryadila, Putra Syaban. Kelompok keempat Bahari Ramadan, Fatimah Sarah, Maharani, Adania, Mayu, kelompok 5 Reza R, Ramatasya, Rafael. Sebelum nanti kalian sampai maka Bapak dulu akan menjelaskan tentang hukum Lavoisier ya. 5 menit agar kalian bisa mengerjakan LKPD. Ya, jadi di sini ada sarung tenun donggala. Pernah lihat tenun donggala? Pernah kan? Ya, jadi ini yang saya bawa. Ya, oke, jadi ini yang saya bawa. Jadi benangnya ini, pasti ini sarung ini adalah terbuat dari benang ya kan? Ya kan benangnya? Nah, pada saat dia jadi benang, kemudian dirubah menjadi sarung tenun, apakah massa benang itu berubah? Berubah. Berubah atau tidak?
adalah dalam sistem tertutup. Oke, Nendra, berarti ya. Di sini ada contoh, ya. Ada contoh tentang hukum kegagalan massa. Ingat ya, jadi hukum kegagalan massa ada apa yang dikatakan dalam Paisa, yaitu dalam sistem tersebut massa saat sebelum reaksi sama dengan massa saat sesudah reaksi. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama adalah 5 gram oksigen reaksikan dengan 5 gram logam magnesium. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ingat, di sini ada yang kita apa? Oksigen. Kemudian dihasilkan dengan 5 gram logam magnesium. Berarti di sini, ingat oksigen itu tidak berdiri sendiri ya. Dia harusnya kemudian ditambah magnesium. Kemudian menghasilkan apa? Berbentuk senyawa magnesium oksida. Karena dia oksida, maka nilai oksigennya harus paham sampai di sini? Ingat, berapa gram ada di oksigen? Ada 5 gram. Kemudian di magnesium ada berapa? Oke, 5 gram. Kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan. Jadi ini yang ditanya. Berapa nilainya? 10. Ingat, apa namanya? Karena di sini adalah massa saat sebelum reaksi sama dengan massa saat sesudah reaksi, maka jumlahnya harus sama. Oke, karena di sini ada berapa? Ada 10 gram. Ya. Kenapa bisa 10 gram? Karena ini berapa lama sampai dengan 10. Maka hasil dari magnesium oksida harus 10. Paham sampai sini? Paham? Ingat ya, massa sebelum itu sama dengan massa sesudah reaksi adalah 2 tentu. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, di sini PPD-nya ada stimulus. Ada stimulus ya. Di sini ada penjelasan tentang sarung dendrocala. Jadi bahan dasarnya itu adalah benang, ya kan? Nah, di sini ada pertanyaan. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar dan penjelasan di atas. Saya kasih di contohnya. Kenapa benang ketika dijadikan sarung tidak terpengaruh massanya? Itu pertanyaannya. Ya, buat pertanyaan. Ya, sesuai dengan isi kepalanya kalian. Kemudian dari pertanyaan itu diskusikan dan jawab. Ya, bisa? Jadi 9 juga ya. Nanti dipresentasikan dan sebenarnya juga masukan dari kelompok lainnya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi nomor 3, 4 dan 5. Dan soalnya ini sama dengan ini. Ya, sama. Paham sampai di sini? Kemudian terakhir itu adalah buat kesimpulan.
Yaitu apakah masa saat hasil reaksi sama dengan masa saat sebagai reaksi. Ini berkaitan tentang dengan donggala ya. Jadi jawaban kelompok lima statusnya. Oke, kelompok lima berapa dan? Selanjutnya kelompok keempat jawaban dari jumlah massa dan nilai ada berapa? Jadi itu ya jawabannya. Oke, berikan Oke ya, berikan dulu aplaus untuk kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 nomor 5. Oke. Oke, bagaimana kelompok lain apakah jawabannya sama? Terakhir kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Jadi jawab nomor 1. Oh, nomor 2. Oke. Wih, itu jawabannya. Kira-kira apakah jawaban dari kelompok 1 betul? Apakah sudah betul jawabannya? Apakah sebelum dan sesudah reaksinya masanya sama? Ingat, apakah sebelum dan sesudah ini masanya sudah sama? Coba 0,24 dengan 0,12. Dan di sini 0,3. Nah, 0,24 dengan 0,12 apakah hasilnya 0,3? Sudah betul? Berarti di sini juga harus 0,3. Oke, 0,30 dengan 0,15. Apakah hasilnya 0,45? Sudah betul? Sudah digunakan? Paham sampai di sini? Paham. Paham? Paham. Semua paham tentang formula Poisson? Oke, kalau begitu saya ingin bertanya kepada berikan dulu apa? Sebelum dan sesudah dimasak, apakah masanya masih sama? Hah? Dia dalam ruang tertutup kan? Apakah sama? Pernah lihat? Pernah lebih jauh kan? Kalian pernah perkirakan masanya pada saat dia sebelum dimasak, kemudian setelah dimasak apakah ada perbedaan? Ada. Jadi masanya sama ya hasilnya. Ketika air dipanaskan dalam panci tertutup, ditutup rapat ya. Ya, intinya jadi ditutup rapat. Sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan, apakah masanya masih sama? Sama. Jadi ini berkaitan dengan istilah sehari-hari. Jadi inilah fungsinya kita mempelajari